Gimana Pak kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, itu ke kelas pimpin doanya dulu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Sholat yang dikerjakan mendapat pahala dan setiap dikerjakan tidak mengapa. Itu ya, itu untuk pembelajaran kemarin. Nah, untuk pembelajaran yang pada pagi hari ini, sekarang kita akan belajar tentang puasa. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 4. Ya? 4 atau 3? 3. Masuk rukun Islam yang keberapa? Nah, sebelumnya kalian tahu nggak arti puasa itu apa? Puasa itu artinya apa? Menahan. Nah, secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Menahan diri dari apa? Ya. Dari sesuatu yang dalam puasa. Oke. Jadi puasa itu selain kita menahan untuk tidak makan sejak dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu selain menahan makan dan minum nih, kita juga harus menahan hal-hal yang membuat nilai puasa itu berkurang. Seperti apa contohnya? Nah, marah. Terus dusta. Terus apa lagi? Nah, muntah disengaja itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, untuk dalilnya siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Laras silakan baca dalil puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu tadi adalah dalil untuk kita melaksanakan puasa. Nah, untuk berpuasa sendiri itu memiliki syaratnya. Nah, syarat puasa itu dibagi menjadi 2, syarat sah dan syarat wajib. Nah, untuk syarat wajib ini adalah syarat yang harus ketika orang itu mau melakukan puasa harus memiliki syarat wajib tersebut. Coba, siapa? Apa aja syarat wajibnya? Islam ya, itu harus ya. Terus kalau misalkan muslim boleh berpuasa nggak? Ya silakan kalau misalkan berpuasa tapi tidak mendapatkan apa kan? Nah, terus setelah Islam balik. Terus berakal sehat. Mampu di sini maksudnya apa? Apakah hanya orang kaya saja yang melakukan puasa, terus yang kurang mampu, maksudnya yang tidak kaya tidak melaksanakan puasa, atau bagaimana? Mampu di sini maksudnya apa? Secara fisik dia itu mampu melakukan atau mampu melaksanakan ibadah puasa. Itu. Setelah itu suci dari haid dan nifas. Nah, karena wanita itu diberikan keistimewaan untuk boleh tidak melakukan puasa, karena setiap bulannya itu kan mereka mendapatkan ini ya periode haid gitu kan, atau ibu yang setelah melahirkan itu dia ada periode nifas. Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan nggak dibolehkan puasa, apa langsung nggak dikerjakan lagi? Kerjakan tapi kodok kan? Setelah bulan Ramadan itu selesai. Terus habis itu yang keenam menetap. Jadi artinya dia tidak sedang dalam perjalanan atau sakit. Nah, itu tadi syarat wajibnya. Syarat sahnya Islam ya itu. Terus mumayyiz itu apa? Nah, jadi mumayyiz itu kalau dalam Islam itu orang atau anak yang sudah berumur 15. Tapi kalau misalkan
ada anak laki-laki atau anak perempuan yang dia itu sebelum umur 15 sudah haid dan sudah mimpi basah, nah itu sudah dikatakan mumayyiz. Tapi batasnya itu pada umur 7 tahun. Tapi kalau sebelum 7 tahun ternyata dia sudah haid dan ini mimpi basah, itu belum dikatakan mumayyiz. Terus suci dari haid dan nifas. Selanjutnya berpuasa pada hari yang diharamkan tadi. Nah, setelah kita mengenal syaratnya, kita harus melaksanakan rukun puasa. Rukun puasa ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam melaksanakan puasa. Rukun puasa itu ada apa aja? Niat. Terus yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari matahari terbit, fajar sampai matahari terbenam. Nah, dalam melaksanakan puasa itu terdapat amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Nah, dengan amalan sunnah itu ketika kita mengerjakan pada saat puasa, kita bisa mendapatkan apa? Coba sebutin apa aja? Ya, makan sahur. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita nggak makan sahur? Boleh, tapi kalau baiknya makan sahur. Jadi selain dengan kita melakukan sahur untuk menguatkan tubuh kita, dengan makan sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Karena pada makan sahur itu, di waktu-waktu makan sahur itu ada waktu di mana kita itu ketika berdoa dan ketika berzikir kepada Allah itu, doa kita itu akan terkabul. Dan setelah itu mengakhirkan makan sahur. Lalu yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi kalau misalkan sudah waktu maghrib tiba, ya disegerakan untuk berbuka puasa. Setidaknya meskipun hanya minum air putih seteguk dulu atau makan kurma kayak gitu ya. Setelah itu memberikan buka puasa. Nah, itu juga bisa dilakukan sama kita kalau misalkan kita punya rezeki lebih nih. Kita mau memberikan makan ke orang-orang di luar sana yang mungkin belum bisa untuk berbuka dengan makanan enak yang seperti kita makan gitu kan. Nah, itu bisa kita sisihkan rezeki kita untuk memberikan makan kepada mereka. Setelah itu meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Contohnya tadi itu apa? Berdusta, marah-marah, ya muntah dengan sengaja. Setelah itu memperbanyak amal soleh. Contohnya apa? Apa? Yang keras dong. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tuh, membaca Al-Quran. Setelah itu apa? Sedekah. Nah, terus gimana? Ya, zakat. Terus ya berzikir, mengingat kepada Allah. Terus habis itu bisa juga ya itu tadi bersedekah. Selanjutnya amalan sunnah lain yaitu iktikaf. Iktikaf itu dilakukan pada bulan Lalu yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Jadi makruh di sini itu adalah sebisa mungkin ada sesuatu yang kalau misalkan sesuatu yang dilakukan itu sebisa mungkin kita itu meninggalkan sesuatu tersebut gitu. Jadi kalau bisa jangan untuk dilakukan. Seperti berkumur-kumur secara berlebihan. Kenapa kok dimakruhkan? Ada yang tahu nggak? Karena bisa berakibat penerahan. Bagus. Apa? Oke. Ya, kalau misalkan kita berkumur secara berlebihan, itu dikhawatirkan nanti karena di lidah kita ini tuh kering gitu kan. Kalau kita berkumur secara berlebihan kan otomatis kan lidah kita basah. Maksudnya nanti ada sedikit air yang masuk ke tenggorokan yang mengakibatkan batal puasa. Nah, terus kalau wudhu gimana? Boleh berkumur-kumur asalkan itu tadi tidak berlebihan.
Selanjutnya menyikat gigi. Itu termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Boleh. Tapi kan gini, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu tuh sebenarnya menyikat gigi di waktu setelah duhur sampai sore itu sebenarnya hukumnya itu makruh. Kalau bisa jangan dilakukan. Karena kan kadang kita tuh kalau misalkan puasa merasa baunya nggak enak kan mulutnya, nggak pede sama temen karena baunya nggak enak gitu kan. Padahal dengan bau itu termasuk bau yang harum kan di sisi Allah kan. Nah, termasuk bau kasturi. Oke. Setelah itu apa? Hal-hal yang dimakruhkan. Ya, mencicipi makanan walaupun tidak diterangi. Seperti ibu-ibu ini kalau misalkan mau buka puasa kan menyiapkan makanan untuk berbuka. Takut kalau misalkan makanannya itu keasinan, kurang asin, kurang manis dan lain sebagainya. Itu boleh untuk dilakukan, tapi asalkan tapi hal itu termasuk yang dimakruhkan gitu. Setelah itu memperbanyak tidur ketika berpuasa. Karena pada saat puasa itu apapun yang kita lakukan pada saat puasa itu mengandung pahala. Seperti misalkan kita bekerja nih, sekolah itu juga bisa jadi menjadi pahala juga buat kita. Jadi daripada tidur, mending kita bisa membaca Quran, mendengarkan pengajian di YouTube, berzikir kepada Allah. Justru itu akan menambahkan pahala untuk kita semua. Selanjutnya berbekam atau disuntik. Terus sengaja melambatkan waktu berbuka padahal waktu sudah tiba. Padahal menyegerakan berbuka itu adalah hal-hal yang termasuk disunahkan dalam puasa. Oke. Terus setelah dimakruhkan dalam puasa itu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini nih apa? Sudah jelas batal ya. Kalau misalkan benar-benar lagi kehausan, itulah aku haus, pengen minum aja. Padahal kalian sadar kalau kalian itu lagi puasa gitu kan, otomatis sudah pasti batal. Terus habis itu murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Setelah itu muntah sengaja. Siapa yang pernah kayak gitu? Terus habis itu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu sudah pasti batal ya puasanya. Setelah itu keluar darah haid atau nifas. Nah, ini untuk perempuan. Misalkan di sore hari kan kita sudah menahan dari pagi sampai siang sampai sore, tapi ternyata kok di sore hari itu haid, ya udah pasti batal meskipun 5 menit sebelum buka puasa aja. Nah, itu kita sudah pasti batal puasanya. Setelah itu keluar air mani dengan sengaja. Terus hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Oke. Karena kalian sudah mengetahui tentang ketentuan puasa seperti amalan sunnah, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dimakruhkan, sekarang Mbak minta kalian untuk berkelompok, dibagi menjadi 2, sebaris-baris aja kayak tadi. Ya, yuk, langsung bagi, memposisikan dirinya untuk berkelompok. Dan di situ ada 5 soal setiap kelompoknya. Kalian tinggal baca soal itu dan dari soal itu termasuk hal-hal yang disunahkan dalam puasa atau hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa atau ketika melakukan perbuatan itu termasuk batal atau tidak batal. Paham nggak? Oke. Dan disertai dengan alasannya ya, kenapa kok kalian memilih jawaban itu. Silakan. Mbak kasih waktu 5 menit ya.
Hal-hal yang membutuhkan puasa. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke katanya masing-masing. Sebelas. Nah, oke. Karena untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu soalnya berbeda, jadi kita bahas bareng-bareng ya. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang mau membacakan soalnya dan jawabannya? Oke. Soalnya kami berjumpa dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis. Ya. Jawabannya sunnah puasa karena Nabi Muhammad berbuka dengan 3 buah kurma atau dengan jumlah ganjil dan segelas air putih. Ya, betul. Itu termasuk hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kalau misalkan tidak ada kurma atau tidak ada teh, ya sudah, air putih aja nggak apa-apa. Ya. Terus selanjutnya yang kedua, Zainab muntah-muntah karena masuk angin. Nah, di sini ini ada hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya orang yang sakit. Jadi kalau misalkan tidak mampu untuk melakukan puasa, berarti boleh tidak berpuasa terlebih dahulu, tapi nanti setelah Ramadan itu selesai dikodok puasanya. Oke. Terus mandi menggunakan shower ketika puasa. Betul, tidak membatalkan puasa. Karena mau pakai gayung pun nggak masalah, gitu kan? Ya, karena nggak ada muat. Yang penting apa? Tidak masuk tenggorokan atau ke lubang-lubang yang nyambung, gitu kan? Setelah itu Ali mengajak temannya untuk berbuka di rumahnya. Ali mengajak temannya untuk berbuka di rumahnya, itu termasuk Perbuatan yang baik. sunnah ya berarti. Ya, itu termasuk sunnah puasa. Karena kan mengajak berbuka puasa bersama kan di rumahnya lagi, berarti kan menyediakan makan untuk orang lain selain keluarganya. Setelah itu Selesai dengan basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa. batal atau enggak kalau karena lupa? Yang belakang ayo diperhatikan dulu ya. Kalau selesai bermain basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa. Enggak. Aku. Enggak batal ya. Karena kan lupa. Ya enggak saja. Boleh langsung dilanjutin puasa lagi. Terus sekarang yang kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Erika. Baca aja Mama. Eva, ayo. Agak keras ya. Ya, soalnya. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian menggunakan sifat mata. Ya, sebelum berangkat sekolah, Aliyah menggunakan sifat mata. Sifat mata itu celak. Ya, jadi batal atau enggak? Atau sunnah atau makruh? Tidak. Terus saat berkumur, Andi meminum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa. Batal karena apa? Karena kebiasaan. Ya, jadi sengaja ya, berarti kan udah sadar kalau misalkan dia lagi puasa, tapi dia sengaja untuk minum. Oke, selanjutnya nomor 3. Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Ya, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh atau bekam gitu kan, itu juga termasuk hal-hal yang makruh. Terus selanjutnya Merasa badannya kurang enak mengingat berbekam. Ya, itu juga termasuk yang makruh. Terus Fatimah makan sahur sebelum subuh. sunnah. Makan sahur itu sunnah. Oke. Nah, setelah kalian tadi sudah mengetahui ketentuan-ketentuan puasa seperti amalan sunnah, terus habis itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang disunahkan puasa. Tujuannya di sini, kalian nantinya ketika melakukan ibadah puasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, itu kalian bisa menerapkannya. Nah, puasa wajib itu ada puasa apa aja? Puasa wajib
puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Puasa Ramadan. Ya, setiap tahunnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Terus niat puasa Ramadan seperti apa? Siapa yang berani membacakannya? Niat puasa Ramadan. Ayo. Yuk, siapa? Oke, Laras. Nawaitu sama bagi an ada ifati syahri Ramadana hari sanati mama wa isaban lillahi ta'ala. Ya, gitu ya. Terus selain niat doa berbuka puasa, siapa yang mau membacakannya? Irma? Oh? Ya. Oke, ini Mbak Irma mau membacakan doa buka puasa. Oke. Nah itu tadi. Terus selain puasa Ramadan, puasa wajib itu ada juga puasa kafarat dan puasa nazar. Nah puasa nazar ini puasa yang ketika misalkan kalian sudah berjanji, kalau misalkan kalian besok mau masuk kampus gitu kan, besok kalau misalkan aku masuk kampus sini, misalkan masuk kampus UIN gitu kan, kayak aku bernazar, aku pengen puasa selama sebulan penuh gitu. Nah, misalkan kayak gitu, itu puasa nazar harus wajib dilakukan karena kalian sudah berjanji. Nah selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang sering kita lakukan puasa apa? Ya, Senin Kamis. Setelah itu puasa ngebut, puasa yang selang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah itu tadi ya puasa wajib dan puasa sunnah. Nah untuk yang membedakan niat dari puasa wajib dan puasa sunnah, kalau misalkan kita mau puasa wajib, niatnya itu harus sebelum matahari terbit, ya sebelum subuh gitu kan. Nah tapi kalau misalkan puasa sunnah itu kalian boleh, kalau misalkan hari Senin nih kalian ngerasa belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, nah kalian langsung niat itu buat puasa Senin Kamis, itu boleh. Kayak gitu ya, itu yang membedakan. Dari pembelajaran kali ini, hikmah apa yang bisa kalian ambil dari berpuasa? Hikmah puasa? Kalian bisa apa? Apa yang bisa kalian petik? Hikmahnya. Ya, hikmah puasa. Alhamdulillah disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Kayak kalau bisa kita sahur tepat gitu kan, sebelum subuh, terus menyegerakan berbuka. Terus habis itu dengan berpuasa kita juga bisa peduli sesama manusia. Terus kita juga bisa merasakan kenikmatan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan. Sebelumnya kita baca doa. Setelah belajar dulu ya, mungkin ketua kelas bisa memimpinnya. Mari teman-teman kita berdoa karena pelajaran sudah selesai. Doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup itu saja bisa Ibu sampaikan.